Beberapa bulan terakhir, Indonesia kembali dibanjiri oleh berbagai berita mengenai kasus kekerasan seksual. Semakin hari, kasus ini semakin menjamur, tidak peduli latar belakang dari korban maupun pelaku. Pelaku bahkan bisa merupakan tokoh keagamaan atau justru guru yang seharusnya menjaga dan mengayomi. Hal ini justru menjadi keresahan kita. Masyarakat menjadi susah untuk merasa aman dan nyaman, bahkan di rumah mereka sendiri. Ancaman bagi masyarakat dapat datang dari mana saja. Terlebih lagi, kita harus membuka mata mengenai fakta bahwa kekerasan seksual tidak hanya dapat terjadi kepada perempuan, tapi juga bisa kepada laki-laki. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana respon masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual. Kerap kali masyarakat lebih terfokus kepada sang korban, bukan kepada sang pelaku. Identitas korban dibuka menjadi titik utama dalam headline berita, bahkan disalahkan dan dituduh telah memancing predator. Justru yang menjadi titik utama kita adalah sang pelaku. Identitas pelaku perlu disebarluaskan. Selain untuk mendapatkan hukuman sosial, pelaku juga bisa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena jejak kriminal yang dimilikinya. Selain itu, kita perlu berhenti untuk menyalahkan pihak korban. Pihak korban adalah mereka yang dirugikan. Kesehatan mental dan fisik mereka terganggu. Dan mereka jugalah yang harusnya mendapatkan perlindungan dari kita dan juga pemerintah. Ada satu hal lagi yang saya rasa perlu untuk kita perbaiki. Kerap kali ketika kita berbicara mengenai kekerasan seksual, semuanya tertuju, semuanya mengarah, semuanya terfokus kepada pihak perempuan. Kita tahu bahwa pihak perempuan sering menjadi pihak korban dan pelaku adalah laki-laki. Ketika kita berbicara mengenai kekerasan seksual, semuanya berbicara mengenai larangan bagi pihak perempuan. Jangan pulang malam, jangan menggunakan pakaian terbuka, jangan berteman dengan laki-laki, jangan melakukan hal-hal yang sekiranya dapat memancing nafsu predator dan juga segala omong kosong lainnya. Bisakah kita sadar bahwa semuanya itu bukan menjadi poin utama dalam naiknya angka kekerasan seksual? Bahkan perempuan yang berpakaian tertutup bisa menjadi korban. Gadis lugu yang tidak mengerti apa-apa bisa menjadi korban. Wanita yang suka tinggal di rumah dan tidak suka pergi keluar-luar bisa menjadi korban. Daripada terfokus kepada apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita, bagaimana kalau kita ubah fokus kita kepada apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, yaitu menahan nafsu. Jangan menjustifikasi bahwa laki-laki bebas melakukan segalanya dengan berkedok sudah lahir dengan nafsu tinggi. Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan kita lengkap dengan otak untuk bisa berpikir, lengkap dengan hati nurani untuk bisa merasakan empati, untuk bisa merasakan rasa sedih. Jadi marilah kita gunakan karunia yang sudah Tuhan yang Maha Kuasa berikan, otak dan hati kita. Dalam semua agama, saya yakin, saya percaya bahwa kekerasan menjadi bagian dari dosa. Di dalam ajaran Kristen dan juga Katolik, melihat niat jahat di dalam hati saja Tuhan sudah tidak mau dengar. Apalagi kejahatan yang sudah dilakukan dan merugikan orang lain. Selain berdosa di mata yang Maha Kuasa, kekerasan seksual juga tentu merugikan pihak korban. Kesehatan fisik dan mental yang rusak, munculnya trauma di dalam hidupnya, bahkan ada niatan untuk bunuh diri. Salah satu langkah baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah merancang dan mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, di mana di dalamnya juga diatur mengenai kekerasan seksual secara online. Diharapkan undang-undang ini dapat menjadi alat bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Juga kita sebagai masyarakat dihimbau untuk lebih peka dengan keadaan sekitar dan tidak ragu untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada sesuatu yang janggal di sekitar kita. Karena siapapun berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Saya Tiara Maharani, terima kasih dan
Sampai jumpa.